bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Seseok pria yang tiba-tiba muncul, yang mengenakan jubah merah mencolok. Tampaknya, ada aroma berdarah yang agak samar menyebar darinya, seakan-akan memberitahu orang lain bahwa, orang di depan mereka itu, bukanlah orang yang suci. Meskipun senyum ramah terlihat dari wajahnya. Ketika pria berpakaian hijau dan yang lainnya melihat pria berjubah merah yang tersenyum ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah ketika mereka berteriak dengan khawatir. Kekerasan serigala, Tianzhen. Kekerasan serigala, Tianzhen. Gumam Lindong. Bibir Lindong sedikit mengencang ketika dia mendengar nama ini. Ekspresi serius melintas di matanya. Ada 4 tuan besar di wilayah barat laut ini, orang-orang tersebut adalah Tombak Iblis, Liu Bai. Kapak penghancur gunung, Jiang San. Tinju binatang, Musou. Dan kekerasan serigala, Tianzhen. Untuk berpikir bahwa orang yang muncul sebenarnya adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut, Violent Wolf, Tianzhen, adalah orang yang setara dengan Liu Bai. Hahaha, jadi, kamu itu sebenarnya seseorang dari Kekaisaran Utara Gurun. Pria berjubah merah melirik pria berpakaian hijau dan menjawab dengan senyum ramah. Namun, senyum ini berisi aura yang dingin, ketika mendarat di mata pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini mungkin terlihat ramah di permukaan, tetapi sangat kejam jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang sangat brutal dan kejam. Kalau tidak, dia tidak akan berakhir dengan nama Violent Wolf. Kamu pasti yang bernama Lindong itu kan? Ada desas-desus bahwa, bahkan Liu Bai itu sangat menghargai kamu. Tianzhen hanya melirik pria berpakaian hijau itu. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke arah Lindong, dan berkata sambil tersenyum. Aku memang pernah bertemu dengannya sekali, dan tidak bisa dikatakan bahwa aku sangat dihormati olehnya. Ucap Lindong. Suara Lindong tenang. Dia tidak tampak setakut pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Aura Tianzhen ini memang sangat kuat, dan kemungkinan ia memiliki kemampuan untuk mencoba kesengsaraan nirvana ketiga. Dia berkali-kali lebih kuat dari 2 ahli stage nirvana Yuan biasa. Namun, levelnya tidak cukup bagi Lindong untuk merasa takut. Mata Tianzhen menyipit di hadapan sikap tenang Lindong ini. Tangan besarnya melengkung. Siapapun yang mengenalnya mengerti, bahwa, dia sedikit tidak senang dengan sikap Lindong. Swosh swosh. Semakin banyak ahli tertarik ke ruang pil ini, setelah Tianzhen menunjukkan dirinya. Dalam beberapa menit, banyak tokoh mendarat satu demi satu, dan bergegas ke ruang pil. Setelah itu, mereka semua juga berkumpul menuju area tengah di mana semua orang berada. Itu, pil samsara, ucap seseorang. Mereka yang telah tiba di tempat ini, akan melihat pil obat hitam putih ditangguhkan di atas pilar batu, segera, setelah mereka tiba. Segera setelah itu, banyak seruan bergema seperti gelombang. Alis Lindong tanpa sadar dirajut saat dia melihat banyak mata yang serakah, yang tiba-tiba melesat dari sekelilingnya. Sepertinya dia tidak bisa mendapatkan pil samsara sebelum dia menyebabkan keributan. Itu adalah Violent Wolf, Tianzhen. Aku tidak berharap dia ada di sini juga. Ucap seseorang. Mata itu, yang menjadi panas karena pil samsara, tiba-tiba berbalik ke arah pria berjubah merah di depan mereka. Segera, cukup banyak ekspresi mereka berubah. Jelas, reputasi serigala keras, Tianzhen, ini cukup kuat. Selain itu, mereka semua juga memahami karakter Tianzhen dengan jelas. Dia adalah orang yang kejam. Ada desas-desus bahwa hanya beberapa waktu yang lalu, seorang ahli tahap 2 Nirvana Yuan dibunuh dengan kejam olehnya dalam suatu serangan. Karenanya, tidak ada seorang pun yang berani menyinggung iblis ini. Aku sangat menyukai pil samsara ini. Aku percaya bahwa semua orang di sini akan membantu aku untuk memenuhi keinginan aku untuk mendapatkannya bukan? Tianzhen mengabaikan pandangan sekitarnya. Dia menatap pil samsara sebelum segera berbicara sambil tersenyum.
Meskipun dia memasang senyum di wajahnya, dan nadanya bertanya, semua orang di kamar pil ini benar-benar diam ketika mereka merasakan kekerasan yang melonjak di bawah senyum Tianzhen. Hijau dan putih bercampur di wajah pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Mata mereka berkedip dan segera berbicara dengan cara yang menyeramkan. Orang pertama yang datang adalah Lindong. Meskipun kata-katanya tidak mengandung banyak makna, itu menyebabkan mata orang yang tersenyum Tianzhen memandang ke arah Lindong. Dia tersenyum dan bertanya, "Saudara Lindong tidak akan keberatan kan?" Lindong melirik acuh tak acuh pada pria berpakaian hijau dan yang lainnya. Akhirnya, dia menunduk dan menjawab, "Aku juga butuh pil samsara ini. Siapapun yang ingin mendapatkannya, maka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri." Benar-benar lelucon, ucap seseorang. Lindong telah mengalami begitu banyak untuk mendapatkan pil samsara ini. Meskipun Tianzhen ini memiliki reputasi yang kuat, ia telah melebih-lebihkan reputasinya, karena ia berpikir, itu cukup untuk memaksa Lindong mundur. Orang-orang di sekitarnya terkejut dengan kata-kata Lindong ini, yang tidak bermaksud menyerah. Segera, ekspresi menyedihkan melintas di mata mereka. Mereka telah mendengar tentang kabar bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, Tianzhen bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan Si Kun. Orang yang brutal dan kejam ini, bahkan, ia telah membunuh dua ahli panggung Yuan Nirvana. Senyum dingin melintas di pria berpakaian hijau ketika dia melihat ini. Lindong benar-benar berani menegurnya di depan begitu banyak orang. Dengan karakternya, kemungkinan dia tidak akan memaafkan Lindong. Banyak tatapan berkumpul ke arah sosok jubah merah. Wajah Tianzhen masih tersenyum. Namun, ada keganasan samar yang melintas di atasnya. "Aku tidak suka orang lain menyambar barang-barangku," ucap Tianzhen. Tangan Tianzhen perlahan mengencang. Segera, dia berjalan ke depan dan dengan lemah berkata, "Apakah kamu berani untuk menerima satu pukulan dari aku? Jika kamu bisa bertahan, maka, aku akan memberi kamu hak untuk bertarung dengan aku untuk pil samsara," ucap Tianzhen. Lindong menyeringai. Tianzhen ini memang melepaskan auranya yang mendominasi. Namun, dari cara Lindong melihatnya, aura yang mendominasi ini terlihat agak bodoh. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa, mendapatkan gelar sebagai salah satu dari 4 tuan besar wilayah Barat Laut, sudah cukup untuk memungkinkannya menjadi sangat sombong di tempat ini? Ada banyak ahli di battlefield kuno ini, dan ada banyak ahli tersembunyi yang bersembunyi. Jelas bukan gilirannya untuk menunjukkan kesombongan ini. "Serang saja," ucap Lindong. "Kamu punya nyali ternyata," ucap Tianzhen yang membuka mulutnya dan tersenyum. Gigi putih pekat yang dia ungkapkan mengandung rasa dingin yang lebat. Keributan di ruang ini pun terjadi. Orang-orang di sekitarnya mengeluarkan suara bola balik, ketika mereka dengan cepat mundur setelah melihat keduanya saling berhadapan dengan jahat. Namun, mereka merasakan sedikit penyesalan ketika mereka melihat Lindong. Meskipun kesombongan Tianzhen yang sombong memang tidak disukai, itu memang didasarkan pada kekuatannya. Jumlah orang yang bisa mengalahkannya di wilayah Barat Laut ini, dapat dihitung dengan satu jari. Jelas, Lindong bukan salah satu dari mereka. Tianzhen menatap Lindong. Senyum di wajahnya menarik sedikit. Sementara itu, aura angkuh perlahan menyebar dan terpisah dari dalam tubuhnya. Tianzhen pada saat ini sepertinya, cocok dengan nama Violent Wolf. Ledakan. 2 kaki Tianzhen menginjak tanah. Pada saat ini, dia seperti binatang buas yang terbangun, warna merah darah naik ke kedua matanya. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi cahaya merah dan bergegas keluar. Bahkan ada afterimage yang tersisa di tempat aslinya. "Lindong, aku tidak pernah menahan diri ketika bertarung dengan siapapun, terlepas dari kekuatannya. Jika kamu tidak bisa menangani serangan ini, maka, dapat dipastikan akan mati," teriak Tianzhen. Sosok Tianzhen telah muncul di udara di depan Lindong dalam sekejap. Lonjakan Yuan Power dipancarkan. Setelah itu, ia menggumpal di telapak tangannya dengan kecepatan yang mengejutkan. "Thousand Wolves Army Breaking Fist," teriak Tianzhen. Teriakan dingin yang rendah dan dalam dipancarkan dari tenggorokan Tianzhen. Yuan Power yang melonjak berubah menjadi puluhan ribu tokoh serigala gagah. Mereka semua berisi aura tanpa ampun saat mereka dengan kejam mengelilingi Lindong.
Serangan Tianzhen benar-benar tanpa ampun seperti yang dia gambarkan. Tinju ini adalah sesuatu yang bahkan dua panggung Nirvana Yuan biasa kesulitan menerimanya. Jika kekuatan asli Lindong benar-benar tercermin di permukaannya, tinju ini kemungkinan besar akan dapat mengakhiri hidupnya. Komentar seseorang. Ekspresi para pakar di sekitarnya sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas dari Tianzhen ini. Nama Violent Wolf memang pas. Kemungkinan orang ini memiliki reputasi paling menakutkan di antara 4 tuan besar. Puluhan ribu serigala berlari ke depan, dan dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Ekspresi serius juga muncul di wajahnya. Yuan Power, energi mental dan Devouring Power melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Akhirnya, mereka dengan cepat dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno. Bang, bang, sebuah kekuatan gabungan yang berwarna abu-abu kehitaman dipancarkan dari dalam tubuh Lindong. Ada riak aneh yang dipancarkan secara samar-samar pada saat bersamaan. Jari surgawi terpencil yang menyengsarakan yang besar. Teriak Lindong. Kekuatan gabungan segera dikumpulkan. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi jari besar kuno. Namun, warnanya tidak cerah. Sebaliknya, itu hitam keabu-abuan. Sepintas, itu meresap dalam misteri. Ini adalah pertama kalinya Lindong menggunakan kekuatan ini, yang digabungkan dari 3 jenis energi untuk bercampur dengan seni bela diri, sejak ia mendapatkan kendali atas energi seperti itu. Penggunaan ini memang sangat menguras daya Yuan, energi mental, dan daya melahap dari Lindong. Namun, kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Bang, jari besar keabu-abuan membungkus tubuh Lindong. Itu membawa momentum yang menakutkan, yang bisa menghancurkan dunia saat ia bertabrakan dengan puluhan ribu serigala tanpa ragu. Seluruh ruang pil bergetar kuat pada saat ini. Para ahli di sekitarnya juga dengan cepat menarik diri. Ekspresi terkejut muncul di mata kelompok pria berpakaian hijau itu. Bahkan, serangan Lindong bahkan menyebabkan mereka merasakan bahaya. Kemungkinan jika mereka adalah orang-orang yang menghadapi serangan seperti itu, mereka kemungkinan akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Energi liar dan keras menyapu seperti badai di udara. Beberapa pilar batu di dalam ruang pil diledakkan terpisah ketika terkena energi. Dua tokoh juga ditembakkan setelah ledakan. Akhirnya, mereka mendarat di tanah dan mengambil beberapa langkah cepat kembali. Baru saat itulah mereka menstabilkan tubuh mereka. Banyak mata tertembak hampir pada saat itu juga. Pakaian dari dua orang yang muncul agak compang camping. Kekuatan Yuan atas mereka berfluktuasi secara intens. Dari kelihatannya, mereka tampaknya benar-benar berakhir seri. Lindong itu, dia benar-benar menerima serangan Tianzhen, ucap seseorang. Beberapa orang saling berhadapan. Mata mereka dipenuhi dengan ekspresi tertegun. Jelas, hati mereka terguncang karena hasil ini. Semua orang tahu bahwa Tianzhen ini tidak pernah menahan diri, terlepas dari kekuatan lawannya dalam pertarungan apapun. Dia hanya menggunakan satu serangan sebelumnya, tetapi kekuatannya cukup untuk melukai dua ahli tahap Yuan Nirvana. Meskipun demikian, itu masih diblokir oleh Lindong. Kekuatan tulusnya benar-benar tersembunyi dan dalam. Mata kelompok pria berpakaian hijau itu telah menyusut karena ini. Mereka melihat wajah tenang Lindong dan samar-samar mengerti, mengapa Lindong tidak sedikit sopan kepada mereka. Kekuatan bertarung sebenarnya Lindong sudah melampaui mereka. Ada banyak orang kuat di medan perang kuno ini. Jika seseorang terlalu sombong, akhirnya dia akan menabrak pelat logam keras. Ucap Lindong. Lindong menatap Tianzhen, yang ekspresinya agak padat. Suaranya tenang. Setelah itu, dia berbalik dan langsung menuju pil samsara di atas. Setelah itu, tangannya meraihnya. Marten kecil sudah memiliki metode untuk menyelesaikan cincin kehidupan dan kematian. Desir. Tubuh Lindong bergegas keluar di depan mata banyak orang, sementara tangannya meraih pil samsara. Karena pengaruh dari pertempuran besar sebelumnya dengan Tianzhen, tidak ada yang benar-benar berani turun tangan dan menghentikannya pada saat itu. Sebaliknya, banyak tokoh mengeluarkan suara desir saat mereka berbalik ke arah Tianzhen. Saat ini, senyum di wajah Tianzhen akhirnya benar-benar menghilang. Matanya mengandung warna merah pudar. Mereka tampak agak terdistorsi dan tampak sangat menakutkan. Piring besi. Bodoh, bodoh.
Kamu telah melebih-lebihkan diri kamu sendiri. Ucap Tianzhen. Suara yang sangat dingin akhirnya dipancarkan dari mulut Tianzhen dengan lambat. Suaranya dipenuhi dengan aura menyeramkan, yang tidak bisa disembunyikan. Hati semua orang di ruang pil melompat ketika mereka mendengar suara ini. Tianzhen tampaknya menunjukkan tanda-tanda murkanya. Apakah kamu benar-benar berpikir itu hanya karena Liu Bei sangat menghargai kamu, kamu dapat memperlakukan diri kamu sebagai orang hebat? Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat seberapa keras kamu menahan pelat logam ini. Teriak Tianzhen. Ledakan. 2R. Suara Tianzhen tiba-tiba terdengar. Pada saat yang sama, tubuhnya juga bergegas keluar dari tanah. Lonjakan Yuan Power bergolak di sekitar tubuhnya ketika gelombang demi gelombang tekanan kuat menyapu, menyebabkan napas orang-orang di sekitar berubah menjadi sesak. Bang! Tianzhen ada di udara, saat dia melemparkan pukulannya ke depan. Angin tinju yang tajam berisi niat membunuh dengan aura dingin yang menusuk, dengan kejam menyerang Lindong, yang meraih ke arah pil samsara. Mata Lindong berubah dingin ketika dia merasakan angin yang sekali lagi datang menyerangnya dari belakang. Namun, saat dia hendak berbalik dan membalas, sosok yang kuat muncul di belakangnya. Sosok itu adalah api kecil. Kakak, fokuslah untuk mendapatkan pil samsara. Serahkan orang ini kepadaku. Teriak api kecil. Batang logam berwarna hitam di tangan Little Flame tiba-tiba bergetar. Sisik-sisik di atasnya terlepas, memancarkan cahaya dingin yang sangat jelas. Setelah itu, tiba-tiba ditembak dan tanpa ampun bertabrakan dengan angin Yuan Power yang tajam. Ledakan. 2R. Ledakan rendah dan dalam dikeluarkan dari titik bentrokan. Setelah itu, angin kencang dan ganas menyapu. Cahaya hitam melonjak dan muncul ketika hendak mencapai api kecil, benar-benar menghalangi angin yang kuat ini. Lindong tertegun sejenak ketika dia melihat Little Flame turun tangan. Segera, dia mengangguk. Meskipun kekuatan Little Flame adalah juga dari tahap Yuan Nirvana 1, bentuk aslinya adalah suku Tiger Surgawi. Oleh karena itu, tubuh fisiknya jauh lebih kuat daripada Lindong. Selain itu, ia juga memiliki cukup banyak keterampilan. Bahkan jika Tianzhen ingin menghabisinya, itu bukan tugas yang mudah. Dasar orang bodoh, yang tidak mengetahui apa yang baik untukmu. Dengan keahlianmu, kamu benar-benar berani bertarung denganku. Ucap Tianzhen. Tianzhen tidak bisa menahan tawa marah ketika dia melihat api kecil ikut campur. Dia telah mendengar sedikit reputasi Lindong, oleh karena itu, dia tidak merasa bahwa Lindong tidak dapat menerima serangannya sebelumnya. Namun, apakah orang ini benar-benar berpikir bahwa bawahannya juga memiliki kualifikasi untuk bertarung dengannya? Flame kecil tanpa ekspresi. Matanya menatap Tianzhen ketika gelombang energi berenang di sekitar permukaan tubuhnya. Ada raungan harimau yang tampaknya rendah dan dalam, yang dipancarkan dari otot-ototnya yang bergerak. Orang-orang lain di ruang pil juga kaget pada adegan ini. Mereka menyadari nama Lindong, tetapi tidak menyadari latar belakang raksasa yang kuat ini seperti orang besar, yang berdiri di belakang Lindong. Selain itu, dari penampilannya, api kecil hanya di satu panggung Yuan Nirvana. Mungkinkah dia juga memiliki kemampuan tersembunyi seperti Lindong? Enyahlah! Teriak Tianzhen. Pada saat ini, Tianzhen tidak lagi memiliki sikap sekecil apapun sejak dia baru saja muncul. Ekspresi sengit dan brutal di wajahnya, menyebabkan seseorang merasakan kedinginan di dalam hatinya, yang hanya dengan melihatnya. Jika itu adalah orang biasa, kemungkinan ia akan langsung ditekan oleh keganasan Tianzhen ini. Sayangnya, orang yang dia hadapi saat ini adalah seseorang yang memiliki bentuk manusia, tetapi memiliki hati yang bahkan lebih ganas dan lebih brutal daripada dia. Keributan. Oleh karena itu, ketika Tianzhen maju ke depan dengan ekspresi buas, api kecil tidak mundur. Sebagai gantinya, energi berwarna hitam yang bergelombang melanda tubuhnya, membungkus batang logam di tangannya. Setelah itu, batang logam berisi semua kekuatan dari tubuhnya, saat dia tanpa ampun menghancurkannya di Tianzhen. Menjadi binatang iblis, api kecil memiliki keuntungan yang lahir alami ketika datang ke kekuatan fisiknya. Sekarang dia telah menggunakan kekuatan penuhnya, angin yang sobek memancarkan suara yang menusuk telinga. Bahkan mata Tianzhen sedikit menyipit. Setelah itu, Yuan Power melonjak.
Tubuhnya gemetar sebelum cahaya keemasan bersinar keluar dari dalam dirinya, secara langsung membentuk substansi seperti penghalang cahaya keemasan di depannya dalam proses. Dentang, batang logam menabrak penghalang cahaya keemasan, dan segera menciptakan suara logam yang jelas. Riak-riak dengan cepat bergetar. Namun, akhirnya tidak pecah. Kekuatanmu cukup bagus. Namun, kamu tidak dapat menghancurkan penghalang tubuh emas aku. Teriak Tianzhen. Cahaya keemasan bergetar saat senyum ganas melintas di wajah Tianzhen. Tinjunya menembus penghalang cahaya saat kekuatan Yuan di atasnya membentuk kepala serigala. Setelah itu, berisi riak bergulir yang menabrak dada Little Flame. Tiger Demon Armor. Teriak api kecil. Cahaya hitam melintas di atas tubuh Little Flame. Akhirnya, itu langsung berubah menjadi baju besi pola harimau berwarna hitam. Beberapa kilau redup berkedip di baju zirahnya, yang tampak sangat keras. Ledakan. 2R. Tinju Tianzhen mendarat dengan keras di baju zirah pola harimau. Sesuatu yang mirip dengan raungan harimau dipancarkan dari armor, saat kekuatan misterius muncul. Kekuatan ini sebenarnya secara paksa menekan kekuatan Tianzhen. Gemuruh. Ekspresi sengit juga tiba-tiba melintas melewati mata api kecil, setelah secara langsung dan kuat menerima pukulan dari Tianzhen. Batang logam tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak bayangan batang yang menutupi Tianzhen dari segala arah. Wajah Tianzhen dipenuhi dengan aura jahat, saat dia melihat serangan Little Flame. Kekuatan Yuan yang melonjak membentuk bentuk serigala, saat mendesing keluar, dan bertabrakan dengan keras dengan bayangan batang yang menembus langit. Ledakan. 2R. Semua orang di ruang pil melihat pertempuran panas yang berapi-api di udara. Ekspresi terkejut yang kaya memenuhi mata mereka. Jelas, mereka tidak berharap bahwa tubuh raksasa yang berdiri di belakang Lindong seperti pelayan, sebenarnya sekuat ini. Sementara Little Flame dan Tianzhen terlibat dalam pertempuran sengit di belakangnya, tangan Lindong sudah setengah kaki jauhnya dari pil samsara. Namun, tangannya tidak menunjukkan tanda-tanda layu. Ini karena energi berwarna ungu hitam melilitnya. Meskipun Lindong berhasil memblokir pelayuan, tangannya tampaknya hanya dapat menggunakan kecepatan yang sangat lambat ini, untuk mendekati pil samsara sedikit demi sedikit. Jelas bahwa, Lindong tidak bisa terganggu saat ini. Yang bisa dia lakukan adalah meninggalkan Little Flame untuk menangani Tianzhen. Dentang, dentang. Bayangan batang bergegas melewati dengan kecepatan seperti kilat, dan tanpa ampun mendarat di penghalang tubuh emas di sekitar Tianzhen. Suara seperti logam yang jernih muncul dalam bentrokan. Pukulan yang lancarkan dari keduanya, semua sangat kejam, dan mereka tanpa membiayai ampun dalam serangan mereka. Namun, keduanya memiliki sesuatu untuk melindungi tubuh mereka. Oleh karena itu, meskipun pertempuran tampak sengit dan kejam, tidak ada luka yang terlalu jelas muncul di tubuh mereka. Adegan ini jelas menyebabkan dua orang yang terlibat, menjadi sangat tidak senang. Tianzhen adalah salah satu dari 4 penguasa wilayah barat laut ini. Reputasinya sangat luar biasa. Dia sudah sangat tidak senang bahwa, Lindong telah berhasil menerima serangannya hari ini. Sekarang Little Flame telah muncul, ketidaksenangannya jelas telah mencapai batasnya. Jika berita tentang masalah ini menyebar, itu akan menjadi pukulan berat bagi reputasinya. Dia tidak ingin menemui jalan buntu. Sebaliknya, dia menginginkan kemenangan sejati. Demikian pula, cara berpikir ini juga tiba-tiba muncul di hati Little Flame, terlepas dari kenyataan bahwa ia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Menjadi binatang iblis yang memiliki garis keturunan suku harimau iblis surgawi, keinginannya untuk menang juga pada tingkat yang tak tertandingi. Ledakan. 2R. Batang logam di tangan Little Flame tiba-tiba terbang keluar dari tangannya, sebelum raungan harimau yang rendah dan dalam tiba-tiba dikeluarkan dari dalam mulutnya. Raungan itu dipenuhi dengan tekanan aneh. Energi berwarna hitam melonjak keluar dari dalam tubuh Little Flame seperti banjir. Detik berikutnya, samar-samar membentuk harimau besar berwarna hitam di belakangnya. Transformasi Dewa Iblis Surga, transformasi raungan harimau. Teriak api kecil, kaki harimau Little Flame melangkah maju. Kedua tangannya melengkung menjadi bentuk cakar. Setelah itu, terbentuk banyak segel aneh dengan cara seperti kilat. Akhirnya, tangannya ditekan bersama sebelum dia melebarkan mulutnya seperti harimau, yang marah dan meraung ke langit. Mengaum.
Harimau besar berwarna hitam di belakangnya meraung ke langit, sebelum berubah menjadi cahaya hitam yang berkumpul di cakar harimau Little Flame. Akhirnya, cakar itu disertai dengan riak yang mengerikan, saat itu juga berubah menjadi harimau besar berwarna hitam yang menderu, dengan cakar yang menari-nari, saat tiba-tiba mendesing keluar. Boom boom, udara mengeluarkan ledakan keras saat harimau besar berwarna hitam bergegas melewatinya. Kecepatan cahaya hitam sangat cepat. Dalam sekejap, itu dapat merobek udara, dan dengan kejam menabrak penghalang tubuh emas yang tak tertandingi di sekitar Tianzhen di depan banyak tatapan tertegun. Bang! Riak liar dan kekerasan yang mengejutkan menyebar secara terpisah. Setelah itu, suara sedikit retak muncul di depan mata Tianzhen yang menyusut. Retak! Garis retak menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, penghalang tubuh emas yang keras ditutupi dengan garis retak. Akhirnya, ia mengeluarkan suara pecah, dan meledak di depan banyak mata yang terguncang. Pada saat yang sama, tangan Lindong juga menembus cincin kehidupan dan kematian. Dia meraih pil obat hitam putih misterius, yang tampaknya memiliki gabungan kekuatan Yin dan Yang. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.